billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sesungguhnya barang siapa yang tidak mengetahui zikir nafas, maka mereka tidaklah dapat menyelami maqam sholahud daim, yaitu penyaksian secara total sebenarnya diri seseorang itu akan diri batinnya di sepanjang hayatnya, ketika juga di masa beribadah atau di dalam keadaan selama dalam kesehariannya sepanjang hidupnya. Dan mereka yang tidak mencapai ke maqam sholahud daim tersebut, yaitu zikir yang terus menerus berkekalan, maka selama itulah pula mereka tidak akan mencapai martabat yang tinggi di dalam hidupnya. Sejak ruh atau nyawa dimasukkan ke dalam jasad seorang manusia di kandungan ibunya, semenjak lahir ke dunia sampai dia menghembuskan napas yang terakhir, maka selama itu pula napasnya tidak sesaat pun berhenti berzikir kepada diri yang empunya diri Tuhan semesta alam, dan dia tidak bisa dikawal oleh panca indera manusia seperti otomatis secara kiasnya. Bermula hidup napas itu karena ampas, hidup ampas itu karena tanapas, dan hidup tanapas itu karena nufus, dan hidup nufus itu dengan rahasia, dan rahasia ini adalah diri rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu diri batin kita, yaitu ruh. Al insanu sirri wa ana sirruhu wa sirri wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku dan aku pun rahasianya. Rahasia itu adalah sifatku, sifat itu tiada lain daripada aku. Napas itu letaknya di mulut, ampas letaknya di hidung, tanapas letaknya di tengah-tengah antara telinga kanan dan telinga kiri, dan nufus letaknya di jantung, hati atau qalb. Dan bermula zikir napas ketika masuk itu hu, dan ketika napas keluar adalah Allah. Kemudian zikir ampas ketika masuk adalah hu, dan ketika keluar adalah Allah pula. Dan zikir tanapas adalah tetap diam dengan Allahu semata-mata. Dan adapun yang telah ditegaskan terdahulu daripada ini, bahwa napas adalah nyawa tubuh kita, dan dialah sebenar-benar tubuh kita yang tidak mengenal cacat celah dan tidak binasa, yaitu berupa ruh. Seharusnya diingat bahwa salah satu cara untuk memakrifatkan diri sendiri adalah kita harus mengetahui tentang napas. Napas itu adalah keadaan keluar masuk daripada tubuh manusia. Anfas dia itu sama pula keadaan keluar masuk daripada tubuh manusia. Tanapas begitu pula keadaan keluar dan ke dalam tubuh manusia. Dan nufus yaitu keadaan ke dalam juga tidak keluar secara hakikat, yaitu alif pada tubuh insan, zikirnya hu Allah. Inilah ilmu para wali-wali Allah, sebab ilmu itu tertanam dalam hati mereka tanpa melalui perantara, yaitu dari hadrat ilahiyah, bagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran surah Al-Kahfi ayat 65, yang artinya kami berikan padanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya di antara ilmu-ilmu dari sisi kami. Jalan ini tidak akan kita pahami tanpa riadah, tanpa latihan, mestilah dengan rasa. Apabila tidak,
kita tidak akan berhasil melalui pelajaran yang semestinya dilakukan, yaitu mempercayai mereka sampai kita mampu mendapatkan kebahagiaan dari mereka. Inilah keajaiban hati. Siapa yang tidak melihat, maka dia tidak akan mempercayainya. Seperti firman Allah lagi, Quran surah Yunus ayat 39, yang artinya, yang sebenarnya mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna, padahal belum datang kepada mereka penjelasannya. Dan ketika mereka tidak mendapatkan petunjuk dengannya Al-Quran, maka mereka berkata, ini adalah dusta yang lama. Quran surah Al-Ahqaf ayat 11. Zikir ini bertujuan adalah suatu ikhtiar batin agar mendapatkan ketenangan hati dan keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat. Zikir ini merupakan salah satu amalan ibadah yang sangat dianjurkan bagi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala meminta hambanya untuk banyak berzikir dan mengingatnya sesuai firman Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu zkurullah zikron katsira, yaitu hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Quran surah Al-Ahzab ayat 42. Maksud dari ayat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman agar banyak menyebut nama Tuhan mereka yang telah melimpahkan nikmat kepada mereka berupa berbagai macam nikmat dan beraneka ragam anugerah, karena dalam melaksanakan hal tersebut terdapat pahala yang berlimpah bagi mereka dan tempat kembali yang sangat baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun dalam hadisnya menyebut bahwa zikir merupakan amalan ibadah yang paling utama. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, maukah aku ceritakan kepada kalian tentang amal perbuatan yang terbaik bagi kalian dan tersuci di sisi Tuhan kalian, serta menghantarkan kalian kepada kedudukan yang tertinggi, dan lebih baik bagi kalian daripada menyedekahkan emas dan perak, serta lebih baik bagi kalian daripada kalian berperang melawan musuh kalian, lalu kalian tebas batang leher mereka dan mereka menebas batang leher kalian. Kemudian mereka bertanya, wahai Rasulullah, amalan apakah itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, zikrullah, banyak menyebut nama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.